Halo Fawas. Halo Kak, Oke, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Malau masih hujan? Udah enggak? Udah enggak kan? Udah waktunya Iya. kemarau memang. Wah, kalau malau masih hujan parah sih. Dia unik sendiri dia. Oke. Sekolah lancar? Lancar. Lancar. Gak ada sesuatu apapun yang unik? Enggak ada. Gak ada. Kayak, oh, UTS kapan? Salah. UAS kapan? UAS itu nanti bulan Mei. Oh, Mei, bentar lagi dong. Iya, Mei awal atau akhir atau tengah? kayaknya Mei akhir. Mei akhir. Wah, 1 bulan lagi nih. Iya, Waduh, habis itu kelas 9 ya? iya kelas 9. Udah dewasa. Habis itu mau masuk SMA mana nih? Mau... Mau ke SMK. Oh, SMK. Di SMK mana? Maunya SMK Telkom. SMK Telkom. Wih, Ya, jurusan programmer. Eh, apa? IT ya, gitu. Ih, ya kayak cocok IT itu. itu. Cocok itu nanti. Udah ada basicnya Python, nanti tinggal dilanjutin bahasa yang lain. Iya. Gitu. Wah. Keren, keren, keren. Semoga keterima ya. Amin. Amin. Oke. Nah, untuk hari ini kita... Oh, sebelum mulai, kemarin udah bisa belum? Lupa. Oh, yang kemarin Yang... Ha-ha. itu masih belum bisa Kak. Masih belum bisa ya? Iya, Coba, coba ini lagi. Share screen dulu. iya. Kemarin kan pencet ini terus. Mm-mm. Nah, oh bentar. Nah, kayak Nah. gitu Kak. Oh, bentar. Kemarin berat, indeks sama dengan berat tinggi kali tinggi. Oke. Indeks kurang dari 18,5. If print dan seterusnya. Kadang ini tulisannya juga ya. Mohon pergi ke ruang 301 sudah. Oke. Oh, nggak jadi. Berat tanda normal mau lantai 1 untuk pengujian. Oh, lantai 3. Oke. Anda gemuk mohon pergi ke 401 konsultasi. Hmm, iya juga ya. Kenapa ya nggak bisa masuk ya? Hmm. Nah, untuk ini, waduh. Ya, kamu bener, tapi kok masih salah ya? Iya, Nah, itu dia. Coba ini, kamu play lagi, sehingga nanti ada lokal variabelnya di sini. Ini juga kosong ya. iya kosong.
Oh ya, ini namanya debug ya. Kemarin belum sempat jelasin. Debug itu buat ngecek mana variabel lokal, mana variabel global. Bedanya lokal sama global itu gini. Global itu variabelnya bisa dipakai untuk semuanya. Untuk semuanya bisa dipakai. Tapi kalau lokal itu hanya bisa dipakai di satu ini aja. Satu dev aja atau satu tempat aja kayak gitu. Bedanya lokal sama global. Nah, gitu sih. Coba kamu masukin. Coba kamu masukin dulu 1,6. Oke, mungkin apa ada typo? Ini kurang titik nggak di belakang? Ini. Bentar. Ada titiknya semua kayaknya. Ada semua. Ada semua kan? Udah. Waduh. Hmm, oke. Mungkin ini aku keep dulu. Atau ini ya. Terakhir deh sebelum lanjut. Saya kirim ke jawabannya yang benar ya. Oke. Kamu coba paste ke situ. Nanti kita lihat apakah memang jawabannya yang salah atau ini. Bentar. Emang jawabannya yang salah atau emang sistemnya error. Hmm. Emang menurutmu sampai sekarang susah nggak? Hmm, Atau ada eh, pertanyaan lain? eh, sebenarnya ada sih Kak yang di Mm-mm. tugas tambahan itu Kak. Oke, ada tugas tambahan. Oh, sebentar ya kalau Ada. itu. Iya. Nah, untuk jawabannya udah saya kirim di chat Zoom. Kamu coba paste ke situ. Di tugas tambahan. Berarti tugas tambahannya susah, Kak? Tugas Yang tambahannya hmm, itu apa yang nomor satu itu aku tambah. bingung Kak. Oh, oke. Nomor satu tugas tambahan yang kemarin ya. Iya. Oke, nanti kita cek. Berarti ini ku hapus dulu ya Kak. Hmm, kamu hapus, jangan dihapus deh, Control X aja. Ya, dihapus sih pada Oh, akhirnya. oh ya. Bisa, kamu kopas aja. Control Iya. A, kemudian kopas. Nggak bisa, nggak bisa juga ya. Iya. Sebentar ya. Sebenarnya nggak harus sama loh ininya, inputnya itu. Cuman berarti, coba klik ini lagi, awas.
Oh, oke. Nanti saya cek dulu ya kalau gitu. Iya. Oke, oke, kembali dulu. Nanti aku coba cek dulu ya. Wah, bisa ya bisa. Tapi untuk sekarang, oke, yang kamu tanyakan lagi yang mana? Yang ini Kak. Nah, ini apa? Waktu ku coba jawab itu, Mm-mm. aku bingung yang ini sama ininya itu Kak. Oke, defnya isi yang kosong. Fungsi volume dia akan mengembalikan oh, input. Di sini nggak ada input. Input dari mana? Oh iya, gak ada. Oh, maksud kamu mengembalikan yang masuk ya? Input itu yang masuk, dimasukin ke data, ke dev itu. Iya. Ah, benar sebenarnya. Cuman kalau di sini yang ditanyakan itu adalah outputnya, hasilnya. Ketika di print tuh hasilnya apa sih? Kayak gitu. Nah, kalau volume, dia akan mengembalikan ini. Volume air titik 210. Kenapa bisa gandeng? Kenapa bisa gandeng gitu kan? Nah, soalnya ini ada ditambah di bawah. Ingat kalau string. Kalau string itu ketika dijumlah akan menghasilkan dua kata yang bergandengan. Seperti itu. Volume air titik 210 gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Oke. Jadi kayak katanya itu digandeng gitu ya. Hmm, berarti itu jawabannya itu. Volume air titik 210. Kembalikan itu maksudnya itu. Nilai yang dihasilkan. Nah, terus setelah menjalankan seluruh program, program akan mencetak bukan error, tapi di sini volume plus persen. Berarti volume tadi hasilnya ini, persen hasilnya ini. Berarti volume plus persen, volume air titik 210%. Kayak gitu. Volume air Titik 210%. persen. Hmm. Oh, kasih spasi setelah titik 2. Oh iya. Soalnya kemarin itu aku nyoba kayak gini Kak. Cuman Hmm. aku kasih tambah gini. Oh, dikasih tambah. Akhirnya Iya. nggak bisa. Berarti coba lagi. Tambahnya nggak ikut Iya. memang. Kecap. Oh iya. Bisa Kak. Sip. Oke. Nah, nanti nextnya boleh tanya lagi ya. Iya Kak. Oke, untuk sekarang kita lanjutin dulu. Saya izin tutup share screen-nya. Oke, hari ini termasuk mudah sih menurutku. Karena kita akan membahas modul. Jadi kita kemarin kan udah bahas dev ya. Dev itu yang kita bisa custom sendiri, kita bisa bikin sendiri. Kalau sekarang kita akan belajar bagaimana cara memakai modul, memakai dev yang sudah jadi, kayak gitu. Nah, tujuan akhir kita itu, ya itu tadi sih, bisa menggunakan fungsi modul, time, sama random. Seperti itu. Nah,
Di Python sendiri, aku dulu pernah bilang kalau nggak salah, di mana Python itu punya fungsi-fungsi yang dia sudah ada template-nya gitu. Kita tinggal pakai. Contohnya kayak print, itu kan juga udah ada. Terus ada lagi um, kayak input dan lain-lain, itu sudah ada. Nah, selain itu, Python juga punya modul sendiri, kayak perintah lain sendiri, tapi dengan filenya terpisah. Jadi nanti kita harus masukkan lagi. Kita harus masukkan dulu, baru kita pakai. Walaupun sudah tersedia di Python, tapi kita harus masukkan dulu secara manual. Karena dipisah sama Python ya. Biar nggak terlalu berat. Seperti itu. Nah, untuk standar library Python yang bakal kita pelajari di sini, di Python Start ini, itu ada 4. Modul random, modul time, modul turtle, sama modul OS. Untuk turtle di sini nanti akan bikin gambar. Kemudian OS itu akan digunakan untuk interaksi dengan sistem komputer kayak keyboard dan lain-lain. Yang dua ini yang akan kita pelajari. Random itu bekerja dengan angka acak. Acak. Jadi ngambil angka acak kayak gitu. Kalau time itu menghitung waktu. Sesuai namanya. Gitu sih. Nah, kalau modul random, random itu ya, kita pakai namanya fungsinya randin sama random nantinya. Nah, untuk randin, dia ada komanya nih, A, B. A, B maksudnya apa? Randin A, B artinya bilangan bulat, acak, yang lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Gitu. Lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Misalkan kalau misalnya 0 sampai 2, 0 sampai 2 berarti bilangan acaknya kira-kira apa aja kemungkinannya? 0, 1. Hmm, bentar. Kemungkinannya Mm-mm. eh Nih, bagaimana? 0, 1, dan 2. 0. Oh, oh, cuma 3 angka. Mm-mm. Soalnya gini, kan tadi lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Kalau misalnya tadi contohnya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2, A-nya 0 dan B-nya 2, maka kemungkinannya 0, 1, dan 2. Seperti itu. Oke, clear? Oke. Oke. Nah, terus ada fungsi random. Untuk fungsi random itu buat desimal. Dari 0 sampai 1. Seperti itu. Berarti kayak 0,5, 0,6, dan seterusnya. Tapi kebanyakan kita akan pakai random. Nah, seperti aku bilang di awal tadi, kita harus masukkan ya. Kita harus memanggil uh, modulnya dulu. Kita harus memanggil modulnya dulu. Di sini ada 3 langkah. Ada 3 cara. Yang pertama, kita pakai import random. Kemudian yang kedua, kita pakai from random import random. Yang ketiga, from random import bintang. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya, kalau misalnya kita import random yang atas, nah, nanti sepanjang kita nulis kode, itu harus ada ininya. Random.randin. Kalau misalkan ini lagi random.randin, dan seterusnya. Kalau misalnya pakai yang fungsi kedua kan, random dalam kurung. Kayak gitu. Jadi kita harus nulis ininya terus sepanjang kita nulis kode. Nah, untuk langkah kedua, dia punya lebih gampang ya menurutku. Dia lebih gampang karena nanti kita nggak perlu nulis randomnya. Jadi langsung aja panggil fungsinya. Begitu pula untuk yang cara ketiga. Gitu. Perbedaannya 2 sama 3 apa? Kalau 2 itu hanya manggil satu fungsi aja. Kalau yang bawah itu semuanya. Bintang itu semuanya.
gitu. Jadi satu satu modul random itu punya banyak fungsi sebenarnya. Cuman terkadang kita hanya membutuhkan beberapa ya. Nah, jadi kita tinggal panggil, tinggal panggil beberapa itu. Tapi kalau misalnya kalau kamu punya kode sendiri, kamu nulis sendiri langsung pakai bintang, is okay. Nggak apa-apa. Boleh kok. Gitu. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Oke. Tulis program yang buat kemudian tim polo air sebagai program mencetak pasangan untuk mendaskan tim mana yang akan melawan satu sama lain. Gitu. Nah, berarti ada dua tim di sini. Dan satu tim ini diacak, satunya lagi diacak juga kan? Paham nggak soalnya? Hmm, bentar. Oh ya, kayak apa? Kayak tim bola. Iya, kayak diacak gitu. Mm-mm, diacak. Jadi misalkan di sini ada 10 tim, berarti nanti diacak tim pertama sama tim kedua yang um, yang bertanding satu sama lain. Diacak ini nanti. Dua ini. Seperti itu. Nah, maka kita harus membuat ini bilangan acak sendiri, ini juga bilangan acak sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba. Tadi kita harus memasukkan dulu berapa sih jumlah tim yang tersedia, berapa jumlah tim yang tersedia. Berarti kita pakai apa? Input. Pakai input. Mm-mm, input. Tanda petik, tanya berapa jumlah jumlah timnya. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita baru pakai random. Karena kita pakai random, kita harus masukkan dulu. From random, import all aja ya, import bintang. Seperti itu. Nah, baru di sini kita tulis partisipan satu titik dua titik dua sorry sama dengan pending dalam kurung nol sampai 0, sampai jumlah 0 sampai jumlahnya seperti itu. Begitu pula untuk partisipan yang kedua. Dari sini bingung? Oke. Bingungnya di mana? Sebelum aku lanjut. Hmm. Oh itu kak apa? Mau tanya Hmm. itu kalau fungsi yang formnya Hmm. itu berarti boleh pakai terserah gitu tak kak? Boleh. Ada tiga cara tadi. Boleh Iya. pakai from random import bintang atau all atau from random import random itu juga boleh gitu. Tapi itu tadi kelemahan dan kelebihannya di sana. Boleh import Hmm. random aja, boleh. Tapi kita harus tulis di sini random.random dan seterusnya gitu. Misalkan kayak gini ya, berarti import random. Nah, kita harus tulis gini. Kalau misalnya nggak ditulis, nanti error. Seperti itu. Aman? Paham. Oke. Ya udah. Selanjutnya aku lanjutin berarti ketinggal print. Print apa? Print apa? Partisipan satu. Oh jangan, masuk ini aja. Tim, koma, partisipan satu, koma, petik, garis, koma, partisipan. Ini tim dulu. Partisipan dua. Seperti ini.
Jadi nanti hasilnya adalah berapa jumlah tim, misalkan 3. Oh iya lupa. Di sini harus INT ya. Kenapa nggak INT? Masih ingat? Oh, soalnya soalnya itu angka. Angka. Dan input itu pasti selalu string. Kejam. Nah, jadinya kayak gini. Ketika kita run lagi, hasilnya akan berubah lagi. Kayak gitu. Akan selalu berubah. Dari sini ada yang mau tanyain dulu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin dulu sedikit ya. Sama modul time. Nanti selanjutnya kita tinggal kerjain soalnya. Gitu. Nah, untuk modul time ini sebenarnya mirip fungsinya sama yang tadi. Caranya juga mirip untuk masukinnya. Berarti from time import all. Kayak gitu. Nah, perbedaannya di modul time ini adalah fungsi-fungsinya. Di dalam fungsi-fungsinya itu ada 3. Pertama time, sleep, sama route. Time ini itu fungsinya untuk menghitung waktunya itu sekarang tuh jam berapa. Gini. Jadi sistemnya kalau Python, time itu bukan yang kayak stopwatch, dimulai dari nol kemudian sampai sekarang. Gitu enggak. Jadi Python itu punya sistem jam sendiri yang masih berjalan sampai sekarang. Kayak dia punya jam raksasa kayak gitu kan. Nah, time ini kita gunanya untuk menghitung sekarang tuh di jam raksasa ini kita jam berapa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sleep. Sleep ini menghentikan program. Menghentikan program sebanyak beberapa detik gitu. Sleep itu kayak eh, kayak jeda seperti itu. Oh, kemudian terakhir round. Round itu membulatkan angka, dibulatkan angkanya menjadi beberapa digit seperti itu. Nah, contoh ya. Jadi kalau kita misalkan kita pengen bikin stopwatch nih, kita bikin stopwatch, berarti kita import dulu from time import all. Nah, kita mau bikin stopwatch ya, berarti kita harus menentukan waktu awal sama waktu akhir. Misalkan di sini start time itu sama dengan time dalam kurung. Ini waktu awalnya. Nah, biar dikasih jeda, biar programnya itu berhenti secara berapa detik, kita pakai sleep. Sleep misalkan aku mau hitung 10 detik. Jangan kelamaan. 5 detik. Stop. Baru kita hitung. And time. Kayak gini. Nah, baru kita print. Printnya gimana? End time dikurangi start time. Nanti kita lihat hasilnya. Apakah benar-benar 5 detik atau enggak? Gitu. Bentuknya koma ya. Kalau mau dibulatkan, boleh. Dibulatkan boleh. Tapi pakai fungsi round. Jadi nanti hasilnya gini. Round dalam kurung. Jangan lupa koma. Berapa digit di belakang koma. Misalkan 2. Gitu. Jadi nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Oh, masih belum. Nah. Oh, sorry. Bukan di sini. Ini, di dalam ini. Di dalam kurung. Seperti ini. Itu time. Hmm, Oke? Ada mau tanyain tuh? itu juga apa? Berarti kalau misal kan itu yang slipnya kan diisi 5.
Berarti waktu pencet play itu nunggu 5 detik gitu ya? Mm-mm. Cuman nggak kelihatan ya kalau startnya kapan, akhirnya kapan. Tapi start itu maksudnya kayak kita mulai sekarang. Kemudian kita tunggu berapa detik, baru kita hitung endnya, itu bisa gitu. Oh, Nanti kalau dalam kode berarti ini di sela-selanya kita kasih kasih kodenya seperti itu. Oke, ada yang bertanya dulu? eh, udah kan? Oke, kalau gitu kamu coba share script, kita coba kerjain. Itu sih dua-dua modul. Hari ini menurutku cukup ringan. Kamu sekarang, oh iya benar, nomor 5. Semangat. Iya, sip, lanjutin. Itu fungsinya Randin. Dari Randin ini kita bisa bikin apa ya? Tadi nomor urut antrian bisa, nomor partisipan lomba juga bisa, bahkan sebenarnya game pun juga bisa. Semangat. Bad input. Kalau bad input biasanya apa? Kalau ada if. Kalau ada if itu biasanya
apa variabelnya yang ini. Kalau Oh bukan, variabel, bukan. Kalau variabel itu biasanya tulisannya angka underscore sekarang is not defined. Itu berarti variabelnya error. berarti yang sama dengan Yes, yang sama dengan. Kalau if sama dengannya apa? kalau if sama dengannya itu dua. Cak. Nah, itu baru. Angka sekarang is not defined. Berarti di atas harus ada angka underscore sekarang. Berarti di nomor dua ya Kak? Enggak, di sini. Kan di sini kita benerin kan? Nah, Oh angka iya. sekarang itu maksudnya angka lotre. Kalau lotre kan diacak ya. Jadi jangan beli lotre ya, tapi aku jelasin aja konsepnya. Jadi lotre itu kita itu beli angka acak gitu. Nanti hasilnya dari angka acak itu kita bandingkan sama nomor menangnya. Apakah sama? Apakah beda kayak gitu. Kalau sama dia menang, kalau beda dia kalah. Seperti itu untuk lotre. Oh, Jadi Rendin di sini itu nomor sekarang, angka sekarang. Seperti itu. Hmm. Bukan soalnya, itu kayaknya bukan checklist sih. Nah, kamu centang. Sip, tapi tax for review. Nanti aku cek. oh, Kalau tidak ada auto check, nah, kamu coba dulu. Hmm. itu nggak apa? Bentar. Ini apa? Eh, Ini buat apa? kalau ini buat apa nomor partisipannya? Oke, itu buat nomor partisipannya. Jumlahnya atau nomornya? Jumlahnya itu ada dua. Ada dua. Oh, nomornya ada dua. Good job. Iya, Nah, oke. Sebentar. Yang partisipan balapan, kamu lihat di sini. Nah,
itu fungsinya buat menghitung berapa banyak sih yang masuk ke kelompok satu, berapa banyak yang masuk kelompok dua, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, fungsinya partisipan balapan satu sama dua seperti itu. Nah, yang randin atau yang acak itu ini. Nomor Anda adalah satu. Oke? Dari sini paham soalnya dulu? Ya paham. Oke. Nah, tadi kita pertama input dulu, masukkan nomor balapan. Setelah itu, kita pakai randin. Kamu definisikan variabel, apapun itu, misalkan random atau bilangan sekarang atau nomor sekarang juga boleh. Kamu definisikan variabel untuk bilangan randin. Nomor sekarang, kucap. Nah, baru pakai randin. Randin dalam kurung berapa sampai berapa? Eh, Tadi itu Ada dua kan? Berapa sampai berapa? 1 sama 2. Berarti, Kecap. Hmm? berarti langsung angkanya aja, Kak. Ya, langsung angkanya saja. Berarti satu sampai 1 sampai 2. yes, kecap. Oke, baru di enter. Nah, setelah itu berarti kita bandingkan kan? Bandingkan sama nomor ini. Atau print dulu aja boleh. Print dulu aja pakai print nomor Anda adalah titik dua satu. Koma. Tanda petik dulu. Tanda petik. Yes. Satunya itu adalah nomor sekarang. Yang itu. Oh, yang sininya. Mm-mm. Satu kan dia acak kan, nggak cuma satu, kadang dua, kadang Iya. satu kayak gitu. Jadi nah satunya ini diganti sama nomor sekarang. Oke, klik enter. Baru di sini kita menghitung. Pakai apa? Kalau menghitung, dipakai nah, Di sini kita bandingin kan antara nomor sekarang sama nomor satu sam- kah atau nomor dua kah? Berarti kita pakai ber- itu pakai nama, pakai if. pakai pakai If. if. Mm-mm. Bingung pakai if? Bentar.
Oh, berarti if habis itu nomor apa nomor sekarang Hmm, habis itu ditambah ke partisipan balapan satu sama dua gitu kan. benar, tapi if-nya itu nanti bandingin sama if nomor sekarang sama dengan satu. Kalau sama dengan satu, maka dia masuk ke partisipan balapan satu. Atau partisipan balapan satu ditambah satu. Bingung nggak? Nah, Bentar, Mas, bentar. Berarti oh, if mm, if di situ nomor sekarang sama dengan satu. mm. Maka jumlah partisipan balapan satu akan menambah satu. Kalau nomor sekarang itu bukan satu atau dua, bukan satu atau sama dengan dua, maka partisipan balapan yang kedua ditambah satu. Bingung? Oh, Jadi gitu. ya, lumayan paham. Oke, sip. Kalau bawahnya itu Hmm. berarti if nomor apa? Perlu if lagi If atau langsung print aja? langsung langsung print ya, Kak? Langsung print aja. Karena tak kenapa sih langsung print? Karena kan tadi sudah dibandingkan. Jadi tinggal kita print jumlahnya partisipan tuh berapa. Gitu. Jumlahnya partisipan tuh berapa. Nanti bisa langsung terlihat. Bingung? Kamu pelan-pelan aja, is okay. Apa iya, Kak? Bingung. Oke. Nah, kalau soalnya udah paham kan? Kalau soalnya udah paham. Oke, kalau sudah paham berarti kita langsung kodenya aja ya. Kalau gini, nomor kan dari sini yang nomor Anda itu sudah benar, sudah paham? Ini ke atas. Hmm. Sudah. Oke. Nah, selanjutnya if sama else-nya ini. Untuk if sama else-nya ini fungsinya buat menghitung. Yang tadi aku bilang, berapa banyak sih partisipan yang dapat dapat nomornya satu, berapa banyak sih partisipan yang dapat nomornya dua dan seterusnya. Kayak gitu.
Misalkan Fawaz tadi, di atas nomor sekarangnya adalah satu. Berarti nanti Fawaz akan terhitung jumlah partisipan dengan nomor satu itu nambah satu, yaitu Fawaz. Terus aku ngambil lagi. Saya ngambil. Ngambil nomorku, ternyata nomorku dua. Berarti kalau nomorku dua, itu yang bernambah adalah jumlah partisipan di yang kedua. Terus misalkan ada lagi orang namanya A. Dia ambil nomor partisipan. Ternyata nomornya satu. Berarti yang nambah itu Pak partisipan balapan satu atau balapan dua? Yang nambah satu berarti partisipan yang nomor dua. Nomor dua. Nomornya cuma satu loh. Tadi yang A. A itu nomornya satu. Berarti yang jumlah yang bertambah partisipan nomor satu atau partisipan nomor dua? Nomor satu berarti Kak. Nomor satu. Kayak gitu konsepnya. Nah, jadi nanti kita pakai if-nya itu kayak gitu. Kalau misalnya nomornya Fawaz itu satu, maka jumlah partisipan di sini balapan yang pertama nomor satu itu menambah satu, menambah satu berarti ditambah sama dengan, udah tahu artinya apa? Berarti kayak apa dijumlahin apa datanya yang sini, yang ini dijumlahin sama ini. Bukan. Sebentar. Nah, oke. Partisipan sam, is oke nggak apa-apa, Pas. Nah, saya cuma mengolah kata dulu. Seperti itu. Partisipan balapan satu plus sama dengan satu artinya partisipan balapan satu sama dengan partisipan balapan satu plus satu. Seperti itu. Nah, aku tulis ya. Kayaknya wing gitu ya kalau misalnya aku bilang. Hmm. Paham banget. Oke, sama dengan aku tulis dulu ya sebentar. Ini artinya ini. Jadi, kalau misalnya partisipan plus sama dengan satu, kita artinya ini, maka di awal partisipan sama dengan balapan satunya hasilnya nol. Awalnya nol. Kemudian ketika ditambah satu, jadinya partisipan balapan satu jadi berubah jadi satu. Di satu. Mm-mm, satu. Terus nanti ada lagi, ditambah satu lagi, tambah satu lagi. Berarti jadi dua. Ditambah satu lagi, jadi tiga. Kayak gitu. Terus sampai bawah. Tergantung banyaknya yang kamu masukin. Seperti itu. Ya, gitu sih. Terus ada lagi. Bentar. Nah, dari situ paham dulu. Ada yang bingung? Udah lumayan paham. Lumayan paham. Oke, berarti kan kita sudah menghitung if-nya. Ya, if-nya itu sebenarnya kayak logikanya tuh kayak kalau misalnya nomornya Fawaz itu sama dengan satu, maka jumlahnya partisipan dengan nomor satu itu akan bertambah satu, yaitu Fawaz. Seperti itu. Dan kalau misalnya nomor balapannya bukan satu, yaitu dua, nomor balapan bukan satu, atau bisa kita bilang dua,
maka jumlah partisipan dengan nomor 2 itu akan bertambah. Satu. Yes, seperti itu. Berarti di akhir kita tinggal print. Kita tinggal print jumlah partisipan balapan satu itu adalah bla bla bla. Dan jumlah partisipan sama dengan 2, jumlah partisipan balapan 2 itu sama dengan bla bla bla. Kayak gitu. Oh. Dari sini ada yang bertanya dulu? Hmm, berarti apa Mm-mm. pas di printnya itu kan print Mm-mm. partisipan balapan satu adalah titik titik dua. Habis itu berarti cuma dikosongin aja tak kak? Bukan Atau dikosong yang diganti sama ini. Partisipan balapan 2. Kayak gini. Print partisipan balapan satu adalah titik 2. Partisipan balapan satu. Partisipan balapan satu apa? Ini dia. Kalau yang ini tulisan ya. Tulisan itu ini. oh berarti Astaga. di berarti sini yang di sininya oh ya berarti ya kayak yang partisipan balapan satu itu di luarnya tanda petik ya kak. Dia variabel. Variabel. Jumlah orang yang nomornya satu. Gitu. Oke, aman? Atau masih bingung lagi? Bisa oke kalau bingung. Aku lebih suka kayak gitu. Hmm, Kayak udah udah lumayan tapi masih klek, belum klek gitu ya. iya. Oke. Ya udah, coba kamu tulis dulu dan coba kamu run. Nanti kita lihat ya apa hasilnya kayak gimana. Mungkin setelah lihat hasil kamu lebih paham. Oh iya, nomor balapannya diganti nomor sekarang ya. Oh ya. Masukin lagi ya gitu. Oke, aman? Aman nggak? Kalau aman kamu checklist, kemudian kirim. Next level. Untuk yang ini nanti kamu coba ya. Sekarang kita Iya. kembali dulu. Kita coba yang time.
Oke. Sebuah modul, sebuah modul adalah file dengan program di Python. Terdapat banyak modul yang setelahnya disandar sebagai contoh, time, dan random. Ini modulnya ya, benar kok modul, cuman modulnya. Yes, atau dalam bahasa Inggris itu. Terus ini, Rendin. Itu bilang aja, Rendin. Yang bawah kamu harusnya tahu. Waktu, Oh, waktu. Berarti tadi modulnya apa namanya? namanya from. Bukan. Oh, Bahasa Inggrisnya waktu. oh, berarti time berarti. Yes, times. Good job. Oke, lanjut. Kamu nulisnya semakin cepat, Fos. Keren. Iya. Dulu tuh masih awal-awal, masih tuh. Tapi sekarang udah keren banget. Kayaknya sebentar lagi melampauiku sih. Lumayan. Lanjut. Perbaiki masalah pada program. Gerakan is not defined. Berarti yang gerakannya itu jadi awal ya, Kak? Gerakannya jadi awal, bukan. Jadi itu tetap gerakan, malah yang di atas kita tambahkan gerakan. Oh, Kita tambahkan. Biasanya kalau misalnya di algo, itu gerakan kalau ada variabel yang tidak terdefinisi di bawah, berarti di atas itu harus kita tambahkan.
Kalau soal-soal tipe kayak gini ya, gitu. Jadi kita tambahkan gerakan sama dengan tanda petik. Artinya gerakan sama dengan kosong. Kasih. Seperti itu. Kita definisikan variabel aja. Kayak gini ya kak. Yep. Sudah bisa dirun? Eh, masih belum. Coba kamu run lagi. Melihat hasil. Oke. Well. Ntar ya, aku coba cek dulu. Sisa gerakan time. Oke. Sisa lebih dari nol. Hmm. Off itu biasanya buat apa sih? Buat keluar kan? Nah, Iya buat kode, keluar. mm, kodenya itu jadi tidak sama dengan off. Jadi kalau misalnya sama dengan off, nanti langsung langsung mati dia. Berarti Yes. Sudah, kecap. Oke. Next level. Dari sini ada yang mau tanya dulu? hmm, enggak ada. Oke. Kalau nggak ada nanti dicoba ya. Nanti aku Iya. sekarang habis ini aku update langsung. Update kunci jawaban dan PPT-nya gitu di Drive. Oke, nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan tanya aja, nggak boleh sungkan. Nanti kalau misalnya aku kayak kemarin agak ketenggelam dan lain-lain, nanti mungkin ya tenggelam gitu aja sih, belum sempat kejawab gitu. Oke, ini juga materinya sih, kamu bisa buka. Oke, jadi bagaimana menurut kamu? Sulit, medium, atau easy? Eh, sulit sih. Sulit. Iya. Padahal, padahal tadi aku pikirnya, oh mudah ini hari ini gitu. Ternyata sulit ya itu. Tapi oke, okay. Karena setiap orang kan berbeda. Basic saya kan juga berbeda dengan yang baru pertama kali kenal sama Python. Tapi kamu lumayan cepet loh, lumayan cepat dan Miss bersyukur banget kamu mau detail. Ini buat apa sih kayak gitu? Boleh. Bisa, itu keren gitu. Oke, karena nggak ada yang tanyakan, jadi hari ini tadi kita belajar apa? Kita review sedikit. Belajar tentang modul. Modul, yes, modulnya apa? Modulnya itu kayak apa? Kayak from, Mm-mm. random, Random, sama radin gitu. Radin, Sama gitu. Sama satu lagi waktu, sama ya sama time. sama time. Good job. Oke. Nah,
Yang namanya modul itu cuma ada dua, random sama time. Yang random itu namanya fungsi, gitu. Jadi gini, kalau bisa dipisahkan tuh gini, kan kita kan bikin kode di satu file ya, di satu file namanya bla 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 bla, misalkan namanya eh Fawas mod Fawas Python gitu misalkan. Nah, modul itu satu file ini, modul itu satu file ini, itu namanya modul. Nah, kalau di Python itu basicnya kayak mereka tuh punya satu file namanya random, satu file namanya waktu, gitu, namanya time. Nah, fungsi di dalamnya yang itu, yang random dan seterusnya itu berasal dari data apa isinya dari satu file itu. Jadi dalam satu file random itu ada beberapa fungsi di dalamnya. Nah, kita tarik agar bisa dipakai di tempat kita. Seperti itu. Oke? Clear. Oke. Ah, jangan sampai salah ya. Soalnya nanti akan banyak istilah-istilah baru. Tapi oke, kita pelan-pelan aja. Gitu. Oke. Terus, kalau yang from itu berarti cara memanggilnya. From itu kan artinya dari ya. Iya, Oke, dari modul ini, nah dari file namanya random, kita ambil fungsi. Fungsi apa aja tadi? Sendin, ada time, ada round, dan seterusnya. Gitu. Aman? aman. Oke. Dari sini pusing. Habis ini Ya, tepar. Mbak. Ah, oke. Kalau habis ini tepar, nitip pimpingnya ya. Masih jam 10 lagi. Oke. Ya udah kalau gitu. Kalau gitu, Miss tutup dulu untuk kelas hari ini. Oke? Dan kita jumpa Oke, lagi minggu depan. Minggu depan dengan materi baru ya. Jadi kalau iya. misalnya ada pertanyaan, kamu coba dulu. Kalau kamu nganggur, kamu coba dulu. Is okay? Kamu coba semuanya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kayak tadi, kecuali yang tadi nomor 2 ya. Nanti aku cari tahu dulu. Nanti pertanyaan boleh tanya aku. Gitu. Banyak juga nggak apa-apa. Langsung banyak juga nggak apa-apa. Cuman jawabannya nanti langsung banyak juga ya. Jadi agak tumpuk-tumpuk gitu. Itu sih. Ya udah. Iya. Thank you for today, Fawas. Kamu keren banget hari ini. Bisa apa mau bertanya detail sampai detail-detailnya sampai paham. Itu keren banget. Dan sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Oke. Waalaikumsalam. Akhir ya. Udah.